Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, siswa mampu menentukan penokohan dalam dongeng. Yang kedua, siswa mampu memahami tentang pecahan senilai. Yang ketiga, siswa mampu memahami tentang pembagian tugas di lingkungan sekolah. Oke anak-anak, buka buku kalian yang ada di halaman 45. Sekarang kita belajar pembelajaran 5. Menentukan penokohan dalam dongeng. Penokohan adalah salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan saksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catat juga sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Nah, sekarang Miss akan membaca dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Cerita tikus dan singa bisa dijadikan cerita anak yang dapat mengajarkan kebaikan sejak kecil atau sejak dini. Diceritakan bahwa seekor tikus yang menjahili singa dikala sedang menikmati tidur siang. Sontak membuat singa tersebut marah dan ingin memakan sang tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkan kejahilan yang ia perbuat. Merasa kasihan, singa melepaskan tikus. Tikus merasa senang. Ia berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa padanya. Lalu, pada suatu hari, tikus mendengar singa yang mengaum keras. Sang singa ternyata terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Singa memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Dengan sigap, tikus membantu singa keluar dari jaring tersebut dengan menggerogoti jaring sampai terputus. Keduanya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Kisah persahabatan tikus dan singa dapat menjadi inspirasi bagi anak untuk selalu berbuat kebaikan dan mengingat semua kebaikan yang kita terima. Jadi, penokohan tadi yang merupakan unsur dari dongeng, kalau kita lihat dari dongeng Singa dan Tikus, kita bisa menemukan siapa tokoh dalam dongeng ini. Tokohnya yaitu singa dan tikus. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Untuk bagian ini praktiknya tidak perlu dikerjakan ya. Sekarang kita lanjut tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Contoh, ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut ini. Nah, ini yang pertama adalah bentuk tanah yang utuh ya. Dalam pecahan itu satu per satu. Lalu yang kedua, satu petak tanah dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian ya. Satu bagian dari dua bagian ini, itu pecahan adalah 1/2. Contoh, kalau Miss arsir satu bagian, berarti kita buat dalam pecahan 1/2. Nah, lagi sekarang satu petak tanah dibagi menjadi 6. Tadi satu petak tanah yang sama, tapi dibagi menjadi 6. Nah, tiga bagian kita ambil 1, 2, 3. Tiga bagian itu kita bisa tulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/6. Nah, 3 bagian itu setengah sama seperti 1/2 tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 1/2 itu sama dengan 3/6. Nah, anak-anak lihat di bawahnya. Berdasarkan gambar di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Bener ya? Kotak yang kedua ini ya, 1/1 terus 1/2. Setengah bagian itu bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu 3/6 dan 4/8. Walaupun bentuk pecahannya berbeda,
ketiga pecahan ini senilai atau sama karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Pecahan 1/2 sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan. Contohnya seperti ini ya. Coba anak-anak temukan di buku kalian yang ada di halaman 46. Yang lurus dengan pecahan 1/3 itu berapa anak-anak? Coba lihat, 1/3. Pecahan berapa yang lurus ke bawah? 2/6. Bener ya, 2/6 yang lurus. Berarti 1/3 senilai dengan 2/6. Coba lagi anak-anak cari pecahan 3/4 lurus dengan pecahan berapa? 3/4. Ayo cepat temukan. 3/4. Nah, benar, 3/4 lurus dengan pecahan 6/8. Anak-anak, ada juga cara supaya kita bisa lebih mudah untuk mengetahui apakah pecahan ini senilai atau tidak. Perhatikan penjelasan Miss Ayu berikut ini ya. Kita ambil contoh bagian yang ini ya. 1/2 senilai dengan 3/6. Perhatikan, 1/2 dan 3/6. Caranya kita akan kalikan silang. Kalikan pembilang dan penyebut, tapi kali silang ya, buat perkaliannya seperti ini. Oke, pertama pembilang yang ini dulu. Perhatikan, pembilang ini kalikan dengan 6 dengan penyebut. 1 kali 6 berapa anak-anak? 6. Jangan lupa tulis di sini ya, karena yang kita kalikan terlebih dahulu adalah pembilang yang ini. Sekarang pembilang yang di sampingnya. 3 kali berapa? Iya, 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2? 6. Jangan lupa tulis di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa pecahan 1/2 senilai atau sama dengan 3/6. Oke, satu contoh lagi ya. Perhatikan lagi. Anak-anak bisa melihat di sini. Nah, Miss mau pilih pecahan 2/5. Lurus di bawahnya 4/10. Oke, lihat contoh. 2/5, 4/10. Jangan lupa kali silang ya, dari sini dulu, tarik garisnya. Oke, seperti ini. Pembilang kalikan dengan penyebut. 2 kali 10 berapa? 20. Ya. Sekarang pembilang yang ini. Pembilang yang di samping kalikan dengan penyebut. 4 kali 5 berapa? Lihat perkalian 5-nya. 4 kali 5, 20. Nah, ini menunjukkan bahwa pecahan 2/5 senilai atau sama dengan 4/10. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengetahui benarkah pecahan ini senilai atau tidak. Anak-anak bisa coba ya, 1/4 dengan 2/8 senilai atau tidak. Coba, bisa Ayu kasih contoh lagi. 1/4 dan 2/8. 1/4, 2/8. Ingat, kali silang. 1 kali dengan 8, 2 kali dengan 4. 1 kali 8 berapa? 8. Jangan lupa tulis di sini dulu ya. Sekarang 2 kali 4 berapa? 8. Benar berarti ya, 1/4 senilai dengan 2/8. Karena apa? Hasilnya sama. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Tentu pernah ya anak-anak. Saat kalian masih belajar tatap muka dulu waktu kalian kelas 1, pastinya kalian pernah bekerja sama untuk berbagi peran. Contohnya saat piket kelas. Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Tolong-menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Sebagai siswa yang baik di sekolah sangat penting memiliki sikap yang saling menolong dan peduli terhadap teman sekelas maupun beda kelas. Nah, Miss Ayu kasih contoh. Contohnya piket kelas. Saat piket kelas, pasti kalian selalu berbagi tugas. Ya, saat dulu kalian belajar di sekolah, ada yang menyapu, ada yang menghapus papan, ada yang membuang sampah,
ada yang membersihkan meja atau merapikan meja. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ini juga bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Saat kalian membersihkan rumah mungkin kalian bisa membagi peran. Ada yang membersihkan bagian teras rumah, ada yang bagian ruang tamu, ada yang bagian kamar. Nah, dengan begitu pekerjaan yang kalian lakukan bisa lebih cepat selesai dan lebih ringan. Dan juga dapat mempererat persatuan dalam rumah. Dan juga bisa juga mempererat kerukunan yang ada. Lebih rukun, lebih saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Demikian penjelasan Miss Ayu untuk pembelajaran 5. Semangat buat kalian semua ya. Sampai jumpa.